Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan melakukan presentasi tentang kajian komprehensif atas implementasi PSAK di perusahaan PT Astra Agrolestari tahun 2019 dan 2020. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri Cynthia Dwi Putri dengan NPM ujung 043 dan Raihan Beriski Palmi dengan NPM ujung 069. Presentasi kami memiliki konten yaitu yang pertama ada profil perusahaan, kedua overview kinerja keuangan, dan yang terakhir yaitu implementasi dari PSAK. Yang pertama profil dari perusahaan. Perusahaan yang kami teliti yaitu Astra Agrolestari dengan kode saham AALI dan beralamatkan pada Jalan Pulau Ayang Raya, Blok OR, nomor 1, kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta. Adapun perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak pada bidang agro atau pertanian, di mana produk utamanya itu berupa kelapa sawit. Untuk perusahaan ini sendiri pertama kali berdiri pada tanggal 3 Oktober 1988. Di sini kami akan menampilkan overview kinerja keuangan pada tahun 2020 di PT Astra Agrolestari. Adapun dari overview itu kita dapatkan yang pertama, aset pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 2,99%, yang mana peningkatan itu terjadi pada bagian aset lancar. Yang kedua yaitu pada bagian liabilitas, dia meningkat sebesar 6,73% pada tahun 2020, di mana peningkatan ini terjadi baik pada liabilitas jangka pendeknya maupun pada liabilitas jangka panjangnya. Selanjutnya, untuk ekuitas, dia meningkat sebesar 1,42% pada tahun 2020, yang mana peningkatan ini terjadi pada akun saldo laba yang belum dicadangkan sebesar 4,68%. Sedangkan untuk bagian laba rugi, terdapat peningkatan sebesar 7,76% pada pendapatan bersihnya di tahun 2020, sehingga peningkatan ini juga mempengaruhi pada laba bersih tahun 2020, yaitu meningkat sebesar 323,03%. Selanjutnya, PSAK akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama itu tentang PSAK nomor 1, tentang instrumen keuangan. Perusahaan sudah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK nomor 1 atau yang pertama. Klasifikasi dan komponen pada laporan keuangan perusahaan telah memenuhi standar. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, penyajian komponen laporan keuangan pada PT Astra Agrolestari sudah sesuai dengan PSAK nomor 1, di mana pada laporan keuangannya ditampilkan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Juga terdapat informasi komparatif dan juga laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat. Adapun penyajian informasi di dalam masing-masing laporan juga sudah sesuai dengan PSAK nomor 1. Mulai dari laporan posisi keuangan yang telah menyajikan aktiva lancar terpisah dari aktiva tidak lancar dan kewajiban jangka pendek terpisah dari kewajiban jangka panjang, kecuali untuk industri tertentu yang diatur dalam PSAK khusus laporan laba rugi. Yang selanjutnya tentang PSAK nomor 5, segmen operasi. Perusahaan telah melakukan pencatatan segmen operasi sesuai dengan PSAK nomor 5. Klasifikasi dan komponen pada laporan keuangan perusahaan telah memenuhi standar, dan pada PT Astra Agrolestari ini atau yang disingkat ALI, segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan pada pengambilan keputusan operasional yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya, menilai kinerja segmen operasi, dan membuat keputusan yang strategis. Yang PSAK yang selanjutnya adalah tentang PSAK yang 7, yaitu pihak-pihak yang berelasi. Perusahaan juga telah melakukan pengungkapan terhadap pihak berelasi sesuai dengan PSAK nomor 7. Pihak berelasi antaranya adalah pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam melakukan pengendalian, perencanaan, dan dalam memimpin jalannya aktivitas entitas. Next slide. Yang
Yang selanjutnya adalah PSAK nomor 8, peristiwa setelah periode pelaporan. Perusahaan sudah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK nomor 8, paragraf 8, yang berisi tentang pengakuan dan pengukuran peristiwa setelah periode pelaporan, di mana entitas menyesuaikan jumlah yang diakui. Peristiwa yang memberikan bukti dan atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan atau periode penyesuaian setelah periode pelaporan, dan peristiwa yang mengindikasi timbulnya kondisi setelah periode akhir pelaporan, peristiwa dan penyesuaian setelah periode pelaporan. Peristiwa penting setelah periode pelaporan PT Astra Lestari, yaitu pada bulan November 2020, Presiden Republik Indonesia telah menandatangani pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja yang akan berdampak pada perubahan nilai kewajiban imbalan kerja. Akan tetapi, pada tanggal 30 Desember 2020, Grup melakukan perhitungan kewajiban imbalan kerja berdasarkan UU yang berlaku sebelum UU Cipta Kerja, yaitu UU nomor 13 tahun 2003, dikarenakan dasar perhitungan kewajiban imbalan kerja tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja, hubungan kerja, dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja yang diundangkan pada tanggal 16 Februari 2021. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, grup masih mempelajari dampak dari penerapan PP tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian grup. Pencatatan oleh perusahaan ini telah sesuai dengan PSAK nomor 8, paragraf 8 yang saya telah sebutkan pada sebelumnya. Yang selanjutnya adalah PSAK nomor 14 tentang persediaan. Perusahaan sudah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK nomor 14 yang telah sesuai dengan paragraf nomor 9, yaitu persediaan diukur antara yang lebih rendah biaya perseroan dengan nilai realisasi neto. Yang selanjutnya adalah PSAK nomor 14 tentang aset tetap. Perusahaan sudah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK nomor 16. Perusahaan mengakui seluruh aset tetap yang dimiliki yang diakui sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan yang dihitung dengan metode garis lurus. Next slide. Yang selanjutnya adalah PSAK 18, akuntansi dan pelaporan program manfaat Purnakarya. Laporan keuangan imbalan pasti telah mencakup nilai kini aktuarial dari program Purnakarya terjanji, telah menyajikan surplus dan defisit pada program imbalan pasti. Perusahaan belum menyajikan laporan aset neto untuk manfaat Purnakarya. Pada PT Astra Lestari, kewajiban imbalan pensiun merupakan nilai kini kewajiban yang pasti pada tanggal laporan posisi keuangan dikurangi dengan nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung sekali setahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode Projected Unit Credit. Yang selanjutnya adalah PSAK nomor 24 tentang imbalan kerja. PT Astra Lestari telah melakukan pengakuan atas liabilitas dan aset terkait dengan imbalan kerja, di mana telah tercantum mutasi dari imbalan kerja yang sesuai dengan PSAK 24 paragraf 8, baik dari pengakuan hingga penyajian terkait imbalan kerja telah sesuai dengan PSAK 24. Yang selanjutnya adalah PSAK 56 laba per saham telah menyajikan PT Astra Lestari telah menyajikan laba per saham tersendiri pada laporan laba rugi. Jumlah yang digunakan sebagai perhitungan pada laba per saham telah diungkapkan dalam CALK. Next slide. Dua terakhir adalah tentang PSAK 71, instrumen keuangan. Perusahaan sudah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK nomor 71, yang mana perusahaan telah mengklasifikasi instrumen keuangan berdasarkan golongannya. Jika aset keuangan merupakan aset instrumen utang sederhana dan tujuan model bisnis entitas adalah untuk mendapatkan arus kas kontraktual, aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Sebaliknya, jika aset keuangan dimiliki dengan tujuan model bisnis untuk memperoleh arus kas kontraktual dan untuk diperdagangkan, aset keuangan tersebut diukur pada nilai wajar dan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Sedangkan pada PT Astra Lestari, penyajian instrumen keuangan telah diklasifikasi instrumennya berdasarkan golongannya. Perusahaan memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali informasi komparatif. Yang selanjutnya adalah PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak pelanggan. Perusahaan sudah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK nomor 72. Perusahaan menentukan pengakuan pendapatan melalui 5 langkah
yang telah sesuai dengan PSAK nomor 72. Langkah-langkah tersebut adalah yang pertama, mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak. Yang kedua, grup sudah bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu pembayaran dari barang yang dialihkan. Yang ketiga, kontrak memiliki substansi komersial. Dan yang keempat, besar kemungkinan grup akan menerima imbalan atas barang yang dialihkan. Langkah yang kedua adalah mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak ke pelanggan. Langkah ketiga yang dituntut oleh PSAK 72 adalah menentukan harga transaksi setelah dikurangi diskon, retur, potongan penjualan, pajak ekspor, dan pungutan ekspor yang berhak diperoleh oleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang yang disajikan ke pelanggan. Langkah keempat adalah mengalokasikan harga transaksi kepada setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual dari setiap barang yang dijanjikan di kontrak. Langkah terakhir dalam PSAK nomor 72 adalah mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi sepanjang waktu atau pada suatu waktu tertentu. Next slide. Saya kembalikan kepada Cynthia. Selanjutnya yaitu PJOK nomor 8 tahun 2015. Di sini kita akan membacakan implementasi PJOK. Yang pertama, PJOK nomor 8 tahun 2015 tentang situs web emiten atau perusahaan publik. Adapun penerapan pada PT Astra Agrosari sendiri, PT Astra Agrosari telah memiliki situs web resmi yang dapat kita akses melalui halaman web http www.astra-agro.co.id. Pada halaman web ini, informasi yang ditampilkan telah sesuai dan lengkap sesuai dengan POJK nomor 8 tahun 2015, di mana informasi itu mencangkup informasi umum tentang perusahaan, informasi tanggung jawab sosial dari perusahaan, informasi terkait dengan investor dan perusahaan, dan masih banyak informasi terkait yang sesuai dengan peraturan POJK nomor 8 tahun 2015. Selanjutnya, POJK nomor 31 tahun 2015 tentang keterbukaan atau informasi atau fakta material oleh emiten atau perusahaan publik. Pada PT Astra Agrolestari sendiri, penerapannya PT Astra Agrolestari telah menyampaikan informasi atau fakta material secara terbuka kepada publik. Isi informasi telah sesuai dengan POJK nomor 31 tahun 2015. Di mana informasi ini kita dapat akses melalui halaman websitenya di bagian investor tentang tindakan perusahaan dan di bagian pers atau berita dari perusahaan. Adapun berdasarkan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, PT Astra Agrolestari telah menerapkan aturan sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu penerapan PSAK 71, penerapan PSAK 5, penerapan PSAK 7, penerapan PSAK 8, penerapan PSAK 14, penerapan PSAK 16, penerapan PSAK 24, penerapan PSAK 56, penerapan PSAK 71, dan penerapan PSAK 72. Sedangkan untuk penerapan PSAK 18 tidak kami masukkan karena menurut kami penerapan PSAK 18 belum cukup sesuai dengan PSAK 18 itu sendiri. Selain itu, perusahaan juga sebagai perusahaan publik telah menerapkan beberapa peraturan OJK secara baik, yaitu diantaranya POJK nomor 8 dan POJK nomor 31. Oke, itu saja dari kelompok kami. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.